bahwa kemiskinan, kebodohan, dan kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memulai memiliki banyak anak, bagaimana mereka mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga mereka? Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Pangan, pakaian, pendidikan, dan tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan di dalam keluarga, bukan? Tidak jarang anak terpaksa harus ikut bekerja. Saat yang lain bersekolah, mereka malah berada di jalanan untuk berjualan, tanpa dapat perhatian dan pendidikan yang berpotensi, dan terlibat kekerasan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan gizi, kebutuhan tidak terpenuhi, akibatnya sakit yang berisiko pada keluarga. Banyak anak tidak sama dengan banyak rezeki. Pikirkan kembali, banyak anak sama dengan banyak rezeki. Namun, jika Anda rencanakan sejak dini, risiko itu dapat dihindari. Caranya, mari kembali ke saat memulai rumah tangga. Carilah pengetahuan tentang keluarga bencana dengan datang ke klinik terdekat. Rencanakan masa depan keluarga, menunda kelahiran hingga siap. Bagaimana, sudah pahamkah Anda dengan keluarga bencana? Pengeluaran lebih sedikit, gizi lebih baik, kesejahteraan baik, keluarga bahagia. 2 anak cukup? Kunjungi pos pelayanan keluarga bencana terdekat Anda. Halo semuanya, selamat pagi. Ayo lakukan hidup bersih dan sehat. Perkenalkan, nama saya Esin. Saya ingin mengajak teman-teman berperilaku hidup bersih dan sehat. ABS sendiri di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu memperlakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada 10 indikator PASBS di rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga medis. Nah, untuk ibu-ibu semuanya, teman-teman, sarankan untuk periksa kandungannya ke tenaga medis agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Yang poin kedua, ada memberi bayi ASI eksklusif. ASI eksklusif sendiri pemberian ASI sejak usia 0 sampai 6 bulan tanpa penambahan apapun. Bermanfaat untuk bayi mencerdaskan, menyehatkan, melincahkan, tidak alergi, tidak sering sakit, dan tidak cengeng. Dan poin ketiga, menimbang balita setiap bulan. Untuk para ibu-ibu, ayo kunjungi posyandu terdekat, periksa bayi ke posyandu untuk terhindar dari penyakit kwashiorkor dan marmus. Dan poin keempat, menggunakan air bersih. Bahaya tidak menggunakan air bersih dapat terserang beberapa penyakit seperti diare, kolera, tipes, penyakit kulit, keracunan, dan lain-lain. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ada 5 cara mencuci tangan dengan benar. Pertama, basahi tangan dengan air bersih mengalir. Dan yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Dan yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk dan tisu. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Kenapa harus menggunakan jamban yang sehat? Agar tidak mencemari sumber air minum, mudah dibersihkan dan aman digunakan, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai, kedap air dan luas ruangan yang memadai, tersedia air dan alat pembersih. Yang ketujuh, memberantas cetik di rumah seminggu sekali. Nah, kita harus sering-sering membersihkan kamar mandi, menguras tempat-tempat penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air juga, mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air, agar terhindar dari berbagai macam penyakit DBD, mamalia, cikungunya, kaki gajah. Dan yang kedelapan, makan sayur dan buah setiap hari. Makan sayur dan buah setiap hari sangat penting loh teman-teman semuanya. Karena manfaat makan sayur dan buah mengandung vitamin dan mineral yang mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh, mengandung serat yang tinggi. Dan yang 9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ayo lakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu. Malam, Bu. Malam, Bu. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang dampak corona pada ibu hamil. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan Bu, nama saya Bidana Anjelikas. Saya di sini akan membahas tentang dampak corona pada ibu hamil. Ibu-ibu udah tahu belum apa itu virus corona? Sudah, Bu. Minggu-minggunya. Baiklah, di sini saya akan jelaskan lagi apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penularan virus ini bisa melalui udara, melalui bersin dan batuk, kontak fisik langsung seperti berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi, lalu memegang mulut atau hidung. Yang keempat, kontaminasi tinja. Adapun ibu-ibu gejala yang ditimbulkan dari virus corona ini, yang pertama itu hidung meler, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, perasaan tidak enak badan. Adapun untuk mencegah dari virus ini, yang pertama, menghindari kontak dengan orang sakit, batuk atau bersin ke tisu, lalu buang dan cuci tangan. Yang ketiga, bersihkan permukaan yang sering dipegang banyak orang seperti gagang pintu, stiker lampu, dan meja. Jika tidak tersedia air dan sabun, cuci tangan dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Selanjutnya, sediakan ruang kamar terpisah bila ada anggota keluarga yang sakit. Hindari bepergian ke daerah yang positif memiliki kasus COVID tersebut. Usahakan pada saat ibu-ibu keluar menggunakan masker ya, Bu. Baik, Bu. Beberapa dari ciri-ciri ibu hamil bila terpapar virus corona, yang pertama itu demam, batuk, nyeri otot, rasa lemas menyeluruh, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Adapun dampak dari virus corona ini bisa dirasakan ibu hamil saat dia terjangkit virus corona, salah satunya adanya risiko meningkatkan kelahiran prematur atau kelahiran usia kehamilan yang belum cukup bulan, dan meningkatkan angka kematian. Berikut ini dampak yang mungkin akan dialami ibu hamil. Yang pertama, kondisi penyakit yang lebih berat pada ibu termasuk meningkatnya angka kematian. Kalau dampak pada janin, termasuk persalinan prematur, ketuban pecah dini, dan gawat lain. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Siapa itu? Bu. Ya. Anti. Ya, Bu. Bu, di sini saya mau menanyakan seputar tentang COVID. Apakah harus, Bu, ibu hamil menjalani pemeriksaan COVID? Langsung saja ya, saya jawab. Menurut protokol dan kelayakan pemeriksaan dapat berbeda tergantung dari daerah tempat Ibu Herianti tersebut. Namun, kalau menurut WHO merekomendasikan bahwa ibu hamil dengan gejala COVID harus diprioritaskan untuk menjalani pemeriksaan, Bu. Jika mereka terjangkit COVID-19, mereka mungkin membutuhkan perawatan khusus. Apakah Ibu Herianti sudah jelas? Oh, jadi harus berarti, Bu. Iya. Sudah, Bu. Baiklah, ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah ibu-ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, teman-teman semuanya, nama saya Putri Oktadini. Di sini saya akan memberitahu ibu-ibu dan teman-teman semua mengenai mesus payudara. Mesus payudara itu adalah pijatan payudara. Pijatan payudara atau mesus payudara ini banyak manfaatnya loh ibu-ibu dan teman-teman semua. Yaitu kita dapat mendeteksi kanker. Lalu bagi ibu-ibu yang menyusui ini juga bisa dapat mempelancarkan ASI ibu-ibu. Lalu juga dapat
memperbaiki bentuk payudara ibu-ibu dan teman-teman. Kan mana tahu ada payudara ibu-ibu dan teman-teman itu yang kendur atau apa, itu bisa memperbaiki bentuknya. Teknik atau caranya itu adalah seperti ini ya ibu-ibu dan teman-teman. Pertama itu sebaiknya itu menggunakan oil agar itu mudah untuk kita memeses atau memijat payudara kita. Cara yang pertama itu adalah kita menggunakan telapak tangan kita. Dari bagian atas kita putar, kita masukkan tangan kita ke bagian dalam payudara, ke dalam seperti ini. Lakukan sampai 5 sampai 10 kali. Lalu cara yang kedua, kita menggunakan 2 jari kita. Lakukannya sama seperti yang pertama, tapi kita menggunakan 2 jari kita. Sambil kita juga bisa merasakan ada benjolan atau kayak benjol-benjolan gitu di payudara kita. Kan itu bisa juga menjadi kanker payudara. Jadi disitulah kita bisa mendeteksi atau mengetahui kita terkena kanker payudara. Maksudnya kita kalau misalnya sudah merasakan benjolan atau apa, kita bisa memeriksakan itu ke dokter. Lalu cara yang ketiga itu kita juga menggunakan 2 jari, tapi tangan kita sebelah kiri menyanggah payudara kita. Nih, lakukan seperti ini. Tapi tidak boleh mengenai areola atau puting ya ibu-ibu dan teman-teman. Areola itu kan bagian hitam di sekitaran payudara kita, jadi kita tidak boleh mengenai itu. Lakukan. Nah, kalau sudah di bagian bawah ini, agar payudara kita rileks dan bagi ibu yang menyusui itu juga bisa memperlancarkan ASI-nya, itu kita angkat sambil kita kayak gini, biar dia tuh kayak rileks gitu ya ibu teman-teman. Lalu bagi ibu-ibu yang menyusui itu juga bisa melakukan cara ini. Agar payudara rileks itu kita juga bisa menggunakan kedua tangan kita, letakkan di atas sini, tapi antara jari itu berlawanan, jadi seperti ini lah. Ini lakukan sebanyak 5 sampai 10 kali. Bagi ibu-ibu, kita perlu melakukan pijatan di daerah areola. Areola itu bagian hitam di sekitar puting, karena di dalam areola ini terdapat saluran-saluran ASI di mana tempat menyimpannya ASI itu, sehingga kita perlu melakukannya. Caranya itu bisa menggunakan 1 atau 2 jari. Saya menggunakan 1 jari aja. Ini areola kita bagian hitam. Nih, kita lakukan pijat pas di areolanya itu, pijat sambil memutar, geser lagi sampai memutar. Lakukan ini 5 sampai 10 kali. Baik, itulah cara memeses atau memijat payudara ya ibu-ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, masih mau lanjut lagi nggak nih teman-teman? Kita lanjut ya contoh media selanjutnya. Hai semua, saya Gusmaita. Di sini saya akan menyampaikan tentang pelayanan antenatal. Sebelumnya, antenatal care sendiri adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Sedangkan pelayanan antenatal sendiri merupakan salah satu program kesehatan ibu dan anak sejak kondisi janin hingga melahirkan. Standar pelayanan antenatal yang berkualitas ditetapkan oleh Departemen Republik Indonesia meliputi
1. Kunjungan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kali kunjungan. 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. 2. Pengukuran berat badan dan lingkar lengan atas atau lila secara teratur. 3. Periksa laboratorium rutin dan khusus seperti USG yang aman bagi ibu dan bayi. Lalu selanjutnya standar minimal 8T untuk pelayanan antenatal care meliputi 1. Timbang berat badan, 2. Ukur tekanan darah, 3. Ukur tinggi fundus uteri, 4. Pemberian tetanus toksoid atau TT lengkap, 5. Pemberian tablet zat besi, 6. Tes terhadap penyakit menular seks agar perkembangan janin berlangsung normal, 7. Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan, 8. Temukan presentasi janin. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana cara melakukan perineum massage. Oke, pijat perineum atau perineum massage ini bisa dilakukan sejak awal kehamilan, yaitu semakin dini kita memulainya, maka semakin bagus manfaatnya, dan semakin sering kita melakukannya, maka semakin elastis pula perineum kita. Oh iya, perlu diketahui, perineum massage ini tidak memiliki efek samping loh ibu-ibu, maka tidak perlu takut karena perineum massage tidak akan menimbulkan kontraksi. Berikut penjelasannya ya. Persiapan yang pertama yaitu pelumas. Pelumas yang akan kita gunakan, kita bisa memakai PCO atau minyak zaitun, dan juga kita bisa memakai essential oil atau juga jelly. Yang kedua itu relax. Di sini kita siapkan juga mental kita. Kita harus relax, tidak boleh tegang. Semakin kita tegang, maka semakin kaku pula perineum kita. Yang ketiga itu identifikasi. Identifikasi di sini yaitu identifikasi bagian mana yang disebut dengan perineum, atau ketahui di mana sih bagian perineum itu. Jadi di awal saya sudah jelaskan bahwa perineum adalah jaringan di mana antara anus dan vagina. Jaringan inilah yang biasanya sering robek saat melahirkan. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagaimana sih step atau cara melakukan pijat perineum. Di sini kita bagi ya. Yang pertama itu pijat perineum dengan pasangan. Di sini masukkan 2 ruas jari. Kenapa sih harus 2 ruas? Alasannya karena di bagian perineum yang robek itu bukan hanya di bagian luar saja, tapi juga di bagian dalam perineum tersebut. Kalau di luarnya elastis, tapi di bagian dalamnya tetap kaku, maka akan tetap terjadi robekan. Cara memasukkan jari tidak boleh miring atau horizontal, tapi harus lurus atau vertikal. Jika telah masuk, barulah dirubah menjadi horizontal secara perlahan. Seperti pada gambar ya. Setelah 2 ruas jari masuk ke dalam vagina, lakukan tekanan ke arah jam 6 atau ke arah anus sekitar 1-2 cm lebarnya. Lakukan pelan-pelan dan lembut, dan ini dilakukan sebanyak 6 kali. Selanjutnya, lakukan ke arah jam 4 dan ke arah jam 8 dengan gerakan yang sama, yaitu lembut dan pelan-pelan. Lebarnya juga sama, 1-2 cm. Ulangi juga sampai 6 kali tekanan. Yang kedua, pijat perineum sendiri. Nah, ini untuk ibu hamil yang LDR nih, misalnya suaminya di luar kota atau memang lagi nggak ada di rumah. Untuk awal-awal kehamilan mungkin mudah karena perut masih kecil, tapi nanti pas perut sudah besar pasti akan merasakan kesulitan. Jadi, posisi untuk melakukan massage itu, kita mereng ke satu sisi dengan menaruh bantal atau balok yoga ataupun guling di bawah lutut. Caranya sama sih ibu-ibu, seperti melakukan massage dengan suami tadi. Namun bedanya, tadi kita dibantu oleh tangan suami kita, dan sekarang kita memakai tangan kita sendiri. Nah, di sini tangan kita masuknya dari belakang. Posisi jarinya sama, yaitu tegak atau vertikal dulu, baru nanti setelah masuk ke vagina, baru horizontal atau dimiringkan. Untuk tekanannya sama, luasnya pun juga sama, sekitar 1-2 cm. Dan nanti setelah melakukan pijatan ke bawah atau ke anus, maka lakukan pijatan ke bagian atas. Lalu selanjutnya kita balik posisi dan lakukan dengan cara yang sama. Nah ibu-ibu, itulah tadi cara melakukan pijat perineum.
Di sini, lakukan dengan rutin, continue, dan konsisten, sehingga perineum kita menjadi elastis. Terima kasih ya ibu-ibu karena telah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami tayangkan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih.